Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang paham sosialisme dari latar belakang hingga bagaimana dampaknya terhadap Indonesia. Mari kita saksikan. Ideologi ini muncul sebagai reaksi adanya paham liberalis komunis dan kapitalis modern pada akhir abad ke-18 hingga abad 19 awal di Eropa. Paham sosialis ini muncul setelah terjadinya revolusi industri di Inggris yang telah menyebabkan terjadinya ketimpangan antara golongan borjuis, yaitu majikan-majikannya, dan golongan proletar, yaitu buruh-buruh. Golongan borjuis yang telah menguasai alat produksi ini memiliki kekayaan yang sangat banyak sehingga mereka memiliki taraf kehidupan yang tinggi. Di sisi lain, telah terjadi ketimpangan di mana golongan buruh dengan gaji rendah yang menyebabkan mereka semakin miskin, sehingga mereka terpaksa untuk tinggal di tempat yang kumuh. Dari waktu ke waktu, kesenjangan sosial dan ekonomi ini semakin terlihat, dan itu menyebabkan sifat individualisme mereka tumbuh. Kesengsaraan kaum buruh akibat penindasan ini menimbulkan pemikiran para cendekiawan untuk merubah kesenjangan ini. Oleh karena itu muncul gerakan yang dinamakan dengan revolusi sosial. Beberapa tokoh yang sangat gigih dalam memperjuangkan perkembangan paham sosialisme ini antara lain Karl Marx sebagai pelopor utama gagasan sosialisme ilmiah, Friedrich Engels, C.H. Saint-Simon, F.M. Charles Fourier, Etienne Cabet, Wilhelm Weyling, dan yang terakhir adalah Louis Blanc. Pengaruh ideologi sosialisme ini sudah sampai ke ranah internasional. Tidak hanya negara barat seperti negara di Eropa Barat, Laut, dan Tengah, yaitu semacam Inggris dan Skandinavia. Ternyata Amerika, Australia, dan Selandia Baru juga sudah banyak yang memiliki paham sosialis, tetapi juga berkembang di negara-negara yang lain. Sosialisme berasal dari kata sosios yang artinya masyarakat. Sosialisme adalah paham yang dibentuk dengan tujuan untuk memakmurkan masyarakat dengan yang kolektif, dengan produktif, dengan membatasi milik perseorangan. Ada beberapa pandangan menurut ahli tentang sosialisme, antara lain 1. Gerard Brutal definisikan sosialisme merupakan suatu teori ekonomi dan politik yang menekankan pentingnya peranan komersial dan pemerintah dalam menguasai alat-alat produksi dan distribusi barang. Toko Mairudi menyatakan bahwa sosialisme merupakan paham yang mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan individualisme. Sultan Syahrir dalam Anwar mendefinisikan sosialisme adalah suatu gerakan yang digunakan untuk mencari keadilan di dalam sebuah tatanan kemasyarakatan. Dari beberapa pendapat di atas dapat simpulkan bahwa ideologi sosialisme merupakan sebuah ideologi yang mengutamakan kepentingan bersama dalam persamaan serta kesamaan dalam menjalani kehidupan demi terwujudnya kerukunan dan kemakmuran rakyat. Nah, selanjutnya ada ciri dan karakteristik dari paham sosialisme. Yang pertama itu mengutamakan dan kepentingan kekuasaan negara. Maksudnya di sini bahwa paham ini mengedepankan dan mengutamakan kepentingan rakyat dan kekuasaan negara di atas kepentingan apapun. Nah, yang kedua, tidak ada pembagian kelas sosial. Kalian tahu sendiri bahwa paham ini tercipta karena adanya gerakan untuk menghapuskan kelas-kelas sosial atau golongan tertentu yang ingin menguasai ekonomi pada saat revolusi Prancis. Nah, ketiga, hak milik pribadi atas produksi tidak diakui. Maksudnya di sini segala aspek produksi dikendalikan oleh negara sehingga perseorangan atau suatu golongan tidak dapat memiliki hak atas segala aspek produksi. Yang kelima, ada berpegang pada prinsip kesederajatan dan pemerataan. Artinya kesederajatan dan pemerataan, sehingga maksudnya bahwa kesederajatan dan pemerataan itu tidak diizinkan atau dilegalkan dalam paham sosialisme ini. Nah, kelima, alat produksi dimiliki dan dikuasai negara. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ideologi sosialisme itu percaya bahwa ketika produksi dilakukan oleh negara, maka keuntungan akan lebih mudah diraih karena tidak adanya persaingan dari pihak swasta. Yang keenam, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi diatur oleh negara. Segala sarana dan prasarana di kegiatan produksi dimiliki oleh negara. Yang terakhir, tiada kebebasan bagi rakyat untuk memiliki perusahaan. Maksudnya setiap perusahaan itu dimiliki oleh masyarakat, oleh negara, dan masyarakat tidak punya hak atau kebebasan untuk mempunyai suatu perusahaan tertentu. Yang pertama adalah Fourier, lahir pada tahun 1770 dan wafat pada tahun 1830. Yang kedua ada Karl Heinrich Marx,
yang hidup pada tahun 1818 sampai 1883. Yang ketiga ada Robert Owen pada tahun 1771 hingga 1858. Keempat ada Saint-Simon pada tahun 1769 hingga 1873. Lalu saya juga menjelaskan tentang negara yang menganut paham sosialisme, antara lain ada Azerbaijan, Tajikistan, Kazakhstan, Guyana, Angola, Kongo, Myanmar, Cina, Kuba, Vietnam, Korea Utara, dan Ethiopia. Dampak sosialisme ke Indonesia mulai dirasakan sejak adanya organisasi kaum sosialis pada tahun 1914 yang bernama ISDV. Organisasi ini terbentuk karena adanya kecemasan kaum sosialis terhadap kolonialisme Hindia Belanda pada saat itu. Perjuangan ISDV memegang teguh prinsip asas perjuangan kelas yang berbeda dengan organisasi lainnya. Tokoh-tokoh nasional yang memiliki pemikiran-pemikiran sosialisme antara lain Soekarno, Hatta Sahrir, dan Muhammad Hatta. Mereka merumuskan sosialisme Indonesia sebagai antitesis dari kolonialisme Hindia Belanda. Perumusan sosialisme Indonesia berbeda dengan Karl Marx, mengingat adanya perbedaan situasi dan kondisi bangsa Indonesia pada saat itu. Pemikiran dan cita-cita sosialisme Indonesia diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34. Hal ini menunjukkan adanya keinginan kuat untuk mewujudkan cita-cita sosialisme Indonesia berbentuk negara kesejahteraan berlandaskan kesetaraan. Perlu dipahami bahwa bagi kaum komunis kesetaraan adalah sama rasa, sama rata. Berbeda dengan kesetaraan dalam sosialisme Indonesia yang lebih merujuk kepada kesetaraan dalam akses peluang dan sumber daya sosial, ekonomi, politik, dan budaya tanpa membedakan warganya dari segi suku, agama, ras, dan lainnya.